Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Pentingnya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, negara pada hakikatnya adalah institusi yang terdiri dari manusia-manusia yang masing-masing memiliki hak asasi sejak dilahirkan. Yang kedua, negara menganut demokrasi yang memberikan keberadaan hak asasi dan kebebasan manusia. Yang ketiga, Indonesia adalah negara yang mengakui kebebasan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Definisi hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas sebagai makhluk Tuhan dengan keistimewaan dan anugerah. Kebebasan manusia tidaklah kebebasan yang mutlak karena dibatasi kebebasan manusia yang lain sehingga muncullah kewajiban asasi yaitu menghormati hak-hak orang lain. Jadi selain kita mempunyai hak asasi, ingat kita juga mempunyai kewajiban asasi. Menurut Franklin D. Roosevelt pada awal abad 20, ada 4 kebebasan yang dinyatakan, the 4 freedoms. Yang pertama adalah freedom of speech, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Yang kedua, freedom of religion, yaitu kebebasan beragama. Kemudian freedom of fear, yaitu kebebasan dari rasa takut. Kemudian freedom from want, yaitu kebebasan dari kemelaratan atau kemiskinan. Sedangkan menurut Wahidin tahun 2015, hak asasi manusia terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah personal rights atau hak pribadi. Contohnya adalah hak kebebasan bergerak, bepergian, berpindah-pindah tempat. Kemudian hak kebebasan menyatakan pendapat. Hak untuk memilih dan aktif di organisasi. Hak kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Yang kedua adalah political rights atau hak politik. Contohnya adalah hak untuk memilih dan dipilih di dalam suatu pemilihan. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Hak membuat dan mendirikan partai politik. Kemudian yang ketiga, legal equity rights atau hak persamaan hukum. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, property rights atau hak milik. Contohnya adalah hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang piutang. Kemudian hak untuk memiliki dan mendapatkan penghidupan yang layak. Yang kelima adalah procedural rights ya, atau hak sesuai prosedur ya. Contohnya adalah hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan dalam penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang terakhir, keenam, social cultural rights atau hak sosial budaya. Contohnya adalah hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Itu adalah pembagian hak menurut Wahidin. Kemudian dalam implementasi HAM di Indonesia, ketentuan tentang HAM atau hak asasi manusia ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Sementara kewajiban warga negara juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 1 dan 3, kemudian pasal 28J ayat 1, dan pasal 30 ayat 1. Nah, bunyi dari pasal 21 ayat 1, pasal 27 ayat 1, yang pertama adalah segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 3 mengatakan setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu adalah bunyi pasal 27 ayat 1 dan 3. Kemudian pasal 28J. Yang pertama adalah setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya adalah latihan soal. Pertanyaannya adalah, hak yang dimiliki setiap manusia tersebut perlu dijaga, dihormati, dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk juga oleh negara. Tujuannya adalah, apakah A. Melatih moralitas manusia, B. Menjaga nama baik Indonesia di mata dunia, atau C. Menjunjung tinggi hukum dan aturan perundang-undangan, dan D. Demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Ya. Silakan jawab pertanyaan ini dan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk materi kali ini ya tentang hak dan kewajiban asasi warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.